Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan layanan Learning Management System atau LMS. Dalam hal ini aplikasi e-learning yang terintegrasi pada website Sekolah SMP Negeri 5 Kota Probolinggo. Dengan terintegrasi pada website sekolah, kami harapkan ini mendukung ide One Gate System, di mana satu pintu untuk semua akses kebutuhan data, baik user sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai siswa, ataupun pihak wali murid, serta stakeholder pendidikan lainnya. Perlu diketahui bahwa website ini baru kami perbaiki sekitar bulan Juli, ya. Jadi masih digunakan sekitar 5 bulanan, ya, perbaikan dalam hal menu dan konten di dalamnya. Sebelumnya kami menggunakan sebuah blog dan juga website, tetapi kami anggap masih belum sempurna dan mendukung layanan e-learning. Nah, di tengah masa pandemi saat ini, di mana kita memasuki masa new normal, tentu kebutuhan akses data, terutama saat pembelajaran blended learning, sangat dibutuhkan baik oleh guru maupun oleh siswa atau pihak wali murid. Nah, dengan adanya aplikasi ini, kami harapkan mampu untuk terus memperbaiki mutu layanan pendidikan di sekolah kami. Selama 4 bulanan ini, kami terus melakukan perbaikan-perbaikan menu dan layanan di dalam website ini. Salah satunya adalah menu aplikasi e-learning, ya. Menu aplikasi e-learning yang nantinya akan kami jelaskan secara rinci. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk menjelaskan apa saja menu yang ada di dalam tampilan website SMPN 5 Pro ini. Yang pertama adalah menu home, ini tampilan utama. Kemudian menu profil, ya. Kemudian menu info dan fasilitas seperti ini. Kemudian ada menu digital library. Kemudian untuk digital library ini juga masih terus dalam perbaikan. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan kami tingkatkan layanannya, ya. Kami akan integrasikan dengan aplikasi perpustakaan. Kemudian ada menu berita. Ini yang dikelola oleh kesiswaan maupun pihak-pihak pembina guru ekstrakurikuler, terutama ekstrakurikuler jurnalistik, ya. Begitu juga dengan guru pembina SRA, PMR, dan lain sebagainya. Kemudian menu e-learning, di sini ada 2 login untuk siswa maupun untuk guru, serta menu kontak kami, ya. Nah, pada aplikasi pada website ini terintegrasi 2 aplikasi sebetulnya, yaitu aplikasi e-raport dan e-learning. 2 aplikasi ini saling mendukung untuk pembelajaran, di mana untuk pembelajaran tentu diakhiri dengan sebuah penilaian. Dalam hal ini untuk cetak raport yang SMP Negeri 5 sudah menerapkan sejak raport sisipan semester ganjil barusan. Kami sudah menggunakan e-raport untuk penyusunan raport sisipan semester ganjil, ya, sebulan lalu. Alhamdulillah ini sudah bisa terhubung secara dengan Dapodik dan terhubung secara online, ya. Ini juga masih terus kita perbaiki layanan terutama dalam hal kecepatan, ya, speed access. Kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang e-learning, ya. Sebetulnya e-learning ini memang di sini terlihat ada 2 tampilan, ya. Login sebagai siswa, login sebagai guru. Nah,
untuk sebagai siswa, ini wali murid juga bisa mengaksesnya. Kita coba klik login sebagai siswa. Di sini misalkan saya masukkan nomor induk, ya. Jadi kita menggunakan username nomor induk dan password standar dari admin. Nantinya password ini bisa diubah oleh anak-anak. Ya, ini nantinya bisa login. Misalnya contoh seperti ini. Kita login. Nah, di sini ada menu utama seperti ini. Kemudian nah, ini sangat bermanfaat ketika di awal semester siswa akan melihat mereka masuk di kelas berapa. Ya, ketika kenaikan kelas, apakah kelas 8A, 8B, 8C. Ketika siswa kelas 7 naik ke kelas 8. Begitu juga ketika siswa kelas 8 naik ke kelas 9. Siswa bisa melihat di sini naik ke kelas berapa, ya. Misalkan di sini Alif Mustafa, oh ternyata dia di kelas 8A ketika naik kelas 8. Wali kelasnya Bu Umi Mahbuba, kemudian teman-temannya siapa saja. Nah, di sini detail siswanya apa informasinya. Jadi bisa mengenali teman-teman satu kelasnya. Ya, dari rumah. Dari mana saja, bisa menggunakan HP ataupun laptop. Kemudian mata pelajaran apa yang bisa diikuti beserta nama pengajarnya. Jadi anak-anak ketika awal tahun ajaran baru, mereka sudah bisa mengetahui, oh guru bahasa Indonesianya Bu Eka misalkan. Guru IPA-nya Bu Rahma misalkan. Jadi sudah tahu, minimal namanya sudah tahu. Ketika mengajar, diklik nama Pak Darmawan, di sini ada biodata gurunya. Ya, ada biodata gurunya dan ada fotonya. Begitu. Nah, mengenai detail informasi profil ini juga bisa diedit dari akun guru. Ya. Kemudian menu materi. Nah, materi apa yang sudah diupload gitu ya. Misalkan di sini bahasa Inggris ya, lihat file materi. Nah, anak-anak bisa melihat, begitu juga orang tuanya bisa melihat dari rumah materi apa yang sudah diupload oleh Bapak Ibu gurunya. Ya. Kemudian tugas ya, tugas apa yang sudah diupload, lalu kuis ya. Jadi melalui e-learning ini anak-anak juga bisa mengerjakan kuis ataupun tugas dari Bapak Ibu guru. Dan ini terpisah dari Google Classroom ya, tersimpan di dalam server LMS ini. Kemudian ada juga nilainya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian untuk profil siswa bisa diganti di sini. Nah, selanjutnya masuk ke kelas. Ini adalah menu sebagai pintu masuk ke Google Classroom. Ya, jadi dari sini siswa juga bisa masuk ke GC. Ketika guru memberikan metode diskusi ya, tentu guru akan memanfaatkan GC untuk metode diskusi saat pembelajaran. Ya, jadi masuknya dari sini. Begitu. Baik, ini tampilan dari sisi siswa. Selanjutnya, kita klik e-learning login guru. Ya. Misalkan seperti ini tadi, kita login. Username sudah disetting oleh admin. Ini Pak Fatur, ternyata username-nya guru 19 ya. Ini juga punya password. Di sini Pak Fatur bisa mengedit atau melengkapi profilnya. Ya. Misalkan rumahnya di mana gitu ya. Sehingga ini bisa diketahui oleh siswa. Oh, ternyata rumah Pak Fatur guru bahasa Inggris di Jalan Maastricht. Seperti itu. Kemudian fotonya. Nah, di sini ada informasi Pak Fatur mengajar 3 kelas ya, karena beliau mengajar kelas 8 ABC. Ya, dianggap ini mengajar 3 mata pelajaran. Maksudnya adalah bahasa Inggris 8A, bahasa Inggris 8B, bahasa Inggris 8C. Kemudian ada 7 materi. Pak Fatur sudah mengupload 7 materi dan memberikan 1 topik kuis. Ya, ini. Kemudian menunya apa saja? Yang pertama manajemen kelas. Nah, muncul seperti ini. Karena Pak Fatur tidak disetting sebagai wali kelas, maka di sini ada keterangan tidak ada kelas yang diampu.
kembali ke home ya. Gitu. Jadi menu manajemen kelas ini khusus untuk Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan sebagai wali kelas. Jadi bisa melihat anaknya siapa saja, nama-namanya. Kemudian mata pelajaran. Nah, Pak Fatur mengampu 3 mata pelajaran. Seperti ini. Kemudian materi. Nah, di menu materi ini Bapak Ibu guru bisa mengunggah materi yang diinginkan. Baik dalam bentuk PDF, PowerPoint, video, gambar, ya, dan lain sebagainya. Ya, dengan sampai saat ini kami masih men-setting maksimal 10 MB ya sementara ini. Karena kami sesuaikan dengan kapasitas server. Kemudian manajemen kuis. Pak Bater membuat satu topik kuis kemarin PTS ya, judulnya PTS untuk uji coba PTS. Kemudian ada tugas Google Form. Ini sementara masih kami proses karena akan terhubung ke Drive Guru. Ya. Kemudian ada lagi menu jurnal mengajar. Yang pertama data jurnal. Nah, di sini digunakan ketika Bapak Ibu guru setelah mengajar memasukkan hal-hal apa saja yang sudah berlangsung saat pembelajarannya, kemudian catatan perilaku siswa dan absensi kehadiran siswa. Nah, seperti ini. Kemudian ada data presensi, data catatan siswa. Misalkan Pak Fatur mengajar 8A ya, atau 8B. Nah, kebetulan Pak Fatur belum memasukkan catatan siswa. Kemudian laporan jurnal mengajar. Ini adalah tempat Bapak Ibu guru untuk mencetak. Ya, misalkan sekarang bulan November tahun 2021 kita cetak. Ya. Oh, ternyata tampilannya baru seperti ini. Ya. Kita setting dulu rentang tanggalnya. Ya, rentang tanggalnya. Gitu. Baik, kita kembali ke menu tampilan tadi. Nah, demikianlah hasil paparan kami mengenai login guru. Kita keluar dulu. Kemudian pada login guru ini juga kami bedakan. Ada login sebagai kepala sekolah. Kita berikan username tertentu. Dan juga ada login sebagai guru BK. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau sebagai hak akses kepala sekolah, ya, kepala sekolah bisa melihat jurnal mengajar yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Jadi bisa dipantau secara online dari sisi hak akses pimpinan. Kemudian untuk di tampilan guru BK, ya, sebagai akses guru BK bisa melihat rekap catatan perilaku, baik perilaku positif maupun negatif yang ditemui oleh Bapak Ibu guru selama mengajar. Ya, begitu. Ya, selanjutnya dari sisi admin ya. Kami tidak presentasikan secara detail karena di dalamnya ada beberapa data tertentu yang tidak bisa kami publikasikan. Untuk kebutuhan data 8 standar ya, kita masukkan di sini. Jadi selain admin itu menginput tampilan di website tadi, admin juga menyimpan data-data milik 8 standar. Kita lihat seperti ini. Kita login. Nah, ini tampilan admin. Nah, di sini ada dashboard, ada menu utama, ya. Kemudian setting banner, berita, galeri, prestasi. Nah, di sini ada menu 8 standar. Dan di menu 8 standar ini memuat data-data penting milik sekolah yang tidak bisa atau tidak dipublikasikan secara menyeluruh. Ya. Sebagian yang memang layak atau sebagai konsumsi publik, maka kita setting bisa tampil di website. Contoh seperti data kesiswaan mengenai kegiatan ekstrakurikuler, kita tampilkan di website. Tapi ada data-data tertentu yang memang untuk konsumsi intern sekolah
maka kita setting untuk bisa tidak bisa tampil di website. Jadi hanya untuk konsumsi keperluan manajemen sekolah intern. Itu saja yang bisa kami jelaskan untuk admin. Nah, demikianlah paparan kami mengenai website sekolah SMP Negeri 5 Kota Probolinggo. Ya, semoga kedepannya kami bisa semakin melengkapi menu-menu yang ada di dalamnya untuk kebutuhan akses data semua stakeholder, ya, baik sebagai pimpinan, kemudian kebutuhan guru sebagai pendidik, kemudian kebutuhan siswa dan pihak wali murid, maupun kebutuhan layanan pihak pendidikan yang terkait. Ya. Nah, di sini contoh ya, di menu info fasilitas ini ada menu PPID. Di menu PPID ini kami cantumkan relasi terkait. Jadi Bapak Ibu guru misalkan ingin membuka simpek online milik BKPSDM atau ingin mengisi e-kinerja, bisa melalui website sekolah juga, ya. Jadi kita memang mengusung tema atau ide One Gate System. Satu kali mengakses website sekolah, maka kita dipermudah untuk menuju ke link-link yang lain, ya, sesuai kebutuhan gitu. Ya, kami harapkan semoga ini semakin berkembang layanannya, misalkan dalam hal peningkatan kapasitas server dan speed internet, sehingga semua stakeholder bisa mengaksesnya dengan cepat di mana saja dan kapan saja. Demikianlah paparan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.